Lelaki bejat terlaknat, istrinya menjadi janda, anak-anak tak dinafkahi, ditinggal nikah lagi. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita meminta cerai pada suami. Kemudian sang suami menceraikannya. Lalu wanita tersebut menikah lagi dengan lelaki kaya. Dan sang suami juga menikah lagi dengan janda. Pertanyaan kami, apakah sang suami masih wajib memberi nafkah pada anak-anaknya sendiri dari mantan istrinya itu? Atas jawaban dan penjelasannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah walhamdulillah. Alladzi ja'alana min ahli sam'i wa ta'ah wa waffaqana littiba'i sunnati wa mulazamatil jama'ah wa zajarana an kulli ma'siyati wa bid'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-ma'budu biqawanin syari'ah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-makhsusu bi'adhami syafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa anak itu dinisbatkan kepada bapaknya, bukan kepada ibunya. Artinya bahwa sampai kapanpun seorang bapak itu berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya sendiri. Mana ada anak itu dibinkan atau dibintikan kepada ibunya? Enggak ada. Semua anak itu harus dibinkan atau dibintikan kepada bapaknya. Bin fulan atau binti fulan begitu. Enggak ada dibinkan pada ibunya kecuali kalau anak itu lahir dari hubungan di luar nikah. Maka dibinkan kepada ibunya atau bintikan kepada ibunya. Tapi kalau anak itu lahir di dalam pernikahan, maka semuanya adalah bin ayahnya atau bin kepada binti ayahnya, bin ayahnya atau binti ayahnya. Sedangkan untuk masalah nafkah istri, maka berbeda dengan masalah nafkah anak-anak. Jika istri sudah dicerai, maka sudah tidak ada hak nafkah lagi baginya. Tetapi untuk anak-anak, maka sampai kapanpun seorang bapak wajib mendidik, merawat, menjaga, dan memberi nafkah anak-anak kandungnya. Jangan menjadi lelaki bejat yang terlaknat, yaitu lelaki yang telah membuat istrinya menjadi janda. Kemudian ia meninggalkan anak-anaknya tanpa dididik, tanpa dirawat, tanpa dijaga, dan tanpa diberi nafkah. Padahal ia sendiri mampu menikah lagi dengan gadis atau janda. Artinya dia punya kemampuan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Buktinya, dia mampu menikah lagi dengan gadis atau dengan janda. Mengapa lelaki itu bejat dan terlaknat? Karena ia telah berbuat dolim sedolim-dolimnya. Yang pertama, ia telah meninggalkan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai seorang bapak. Kemudian yang kedua, ia telah membebani mantan istrinya yang telah menjadi janda
sudah jadi janda tapi dibebani untuk mendidik, merawat, menjaga dan memberi nafkah anak-anaknya tanpa diberi upah atau diberi bayaran atau tanpa digaji. Ini adalah disebut kedoliman yang sedolim-dolimnya. Banyak lelaki yang merasa kecewa dan sakit hati kepada mantan istrinya. Kemudian ia melampiaskan rasa kecewa dan sakit hatinya itu dengan cara meninggalkan anak-anak kandungnya. Anak-anak kandungnya sendiri diserahkan pada mantan istrinya tersebut tanpa nafkah, tanpa pendidikan, dan tanpa perhatian. Apalagi kok memberi upah atau memberi bayaran pada mantan istrinya itu, karena telah menjaga, merawat, dan mendidik anak-anak kandungnya. Lawang dia sendiri sudah melantarkan anak-anaknya, apalagi memberi upah gaji kepada mantan istrinya yang telah mendidik anak-anaknya itu. Dalam hukum Islam, mantan istri itu berhak menuntut gaji atau bayaran atau upah yang bukan nafkah untuk dirinya, yang juga di luar nafkah untuk anak-anaknya. Jadi mantan istri berhak menuntut gaji atau upah atau bayaran kepada mantan suaminya, karena ia telah mendidik, merawat, dan menjaga anak-anaknya. Walaupun sebenarnya anak-anak itu adalah anak-anak kandungnya dia sendiri juga. Tetapi kan yang punya kewajiban memberikan nafkah, mendidik, merawat itu adalah bapak, seorang ayah. Lah ini dia sudah menjadi janda, kemudian merawat, mendidik, dan memberikan nafkah anak-anaknya. Bapaknya tidak tanggung jawab sama sekali. Inilah disebut dolim, sedolim-dolimnya. Kelak di yaumil qiyamah akan menerima siksa yang sangat berat. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa laki-laki mau menikah lagi sebanyak 2 atau 3 atau 4, maka silahkan, boleh di dalam hukum syariat Islam, silahkan. Tetapi jangan pernah sekali-kali menelantarkan anak-anak kandungnya sendiri dari istri manapun, baik dari istri pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Walaupun mantan istrinya sudah menikah lagi dengan lelaki kaya raya misalnya, maka kewajiban seorang bapak, seorang ayah kepada anak-anak kandungnya sendiri tetap wajib sampai kapanpun. Bahkan jika mantan istrinya tersebut menuntut gaji atau bayaran atau upah karena telah merawat, menjaga, dan mendidik anak-anaknya, maka ia wajib memberi gaji atau upah atau bayaran selain nafkah untuk anak-anaknya. Namun, jika ada seorang ibu berbuat demikian, maka sangat kebangetan. Toh itu anaknya sendiri. Ya, walaupun boleh secara fikih, tetapi jarang seorang ibu yang merawat anak-anaknya sendiri, memberikan susu pada anaknya sendiri, mendidik, dan seterusnya. Kemudian dia menuntut gaji kepada mantan suaminya, itu jarang. Lawang suaminya mau memberikan nafkah untuk anak-anaknya saja sudah syukur alhamdulillah. Oleh sebab itulah jangan menjadi lelaki yang bejat, yang keparat, dan terlaknat. Inilah jawaban kami. Anak-anak itu sampai kapanpun adalah nafkah tugasnya sang suami, kewajiban suami. Suami wajib mendidik, merawat, menjaga, dan berikan nafkah kepada anak-anaknya sampai kapanpun. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.